Selamat pagi, salam merpati Fresh Indonesia. Pagi ini kita bikinkan jawaban dari pertanyaan teman kita di kolom komentar yang cukup lama. Gue bilang ya, pertanyaan di kolom komentar ini baru ini gue buka. Pertanyaannya, gimana sih cara atau sistem pengecoran yang dilakukan pada merpati player? Pengecoran yang kita maksud bukan pengecoran bahan bangunan, tetapi pengecoran tenaga. Apa itu wajib, apa itu harus, atau mungkin nggak terlalu wajib dan nggak terlalu harus juga sih kalau menurut kita sebagian. Nah, di sini kita sharing sama-sama, kita berbagi di kolom komentar melalui VT ataupun di kolom komentar kita ya. Semoga bermanfaat hasil sharing kita pagi ini. Salam merpati, selamat pagi. Pagi ini kita bikinkan video sesuai opening awal. Sebelum saya lanjutin sharing kita pagi ini, tolong subscribe di channel review film baru saya, itu punya saya. Nama channelnya Q Film 454. Q-nya besar, Film 454 tanpa dispasi, oke? Film, bukan film. Jadi Q Film 454. Itu ayam berisik. Kita fokus saja. Dan nanti nama channel review filmnya saya taruh linknya di kolom deskripsi dan nama channelnya. Jadi tolong subscribe, like, komen di review filmnya, di channel review film saya ya. Oke, kita lanjut di sini. Di channel ini terima kasih banyak untuk yang udah bantu subscribe, like, dan komennya. Untuk yang udah bantu jawab, banyak bercandaan di kolom komentar tapi positif. Saya baru pantau tadi pagi, saya suka, nggak apa-apa. Langsung aja sesuai opening awal. Pertama yang harus kita jawab, kalau memang dia bertanya apa penting sistem pengecoran tenaga pada merpati player, sebagian saya jawab penting, sebagian saya jawab nggak penting. Kalau kita nurutin pemain profesional, pemain tim-tim besar di sana, mereka pasti melakukan pengecoran tenaga kalau memang sekiranya hari minggunya si merpati betinanya nggak nelor. Biasanya istilahnya pengecoran tenaga atau ngabisin tenaga di hari Senin. Setelah itu merpati jantannya istirahat karena merpati betinanya bakalan nelor di Senin sore. Itu fungsinya apa? Fungsinya katanya biar menjaga stamina merpati playernya tetap terjaga. Itu katanya. Dan itu memang masing-masing konsep pribadi ya, masing-masing trik pribadi, masing-masing cara pribadi. Itu sih kalau gue bilang atau saya bilang sendiri, saya masih setuju. Dan ada juga yang bilang sebagian beberapa wilayah di luar Sumatera ya, yang pernah saling curhat kita ya, dia bilang bagi saya atau bagi gue nggak penting nih, saya nggak penting nih ngecor tenaga merpati di hari Senin walaupun si betinanya belum nelor di hari Minggu sore. Katanya dia apa? Karena menurut dia secara logika atau secara logis, merpati itu yang udah jadi player di minggu A itu udah pasti banyak menghabiskan tenaga saat lomba. Benar omongan dia. Jadi buat apa ngabisin tenaga di hari Senin? Justru nanti terkuras habis tenaganya, malah kurang jam istirahatnya atau waktu istirahatnya kurang. Karena nanti pas malam minggu pasti cabutan telur lagi. Otomatis hari Kamis itu wajib dipaksa pasti harus naik keketnya, kiring keketnya, atau baru naik sanggarnya. Itu sebagian ada dua tipe orang. Tapi kalau gue pribadi ini, gue masih pegang kedua jenis pemahaman tersebut, tergantung waktu. Nah, teman kita ini bertanya, apakah kalau memang dicor, ngabisin tenaga, dicor tenaganya, apakah itu penerbangannya cukup 100 meter atau sampai star? Tergantung. Kalau gue bilang, kalau memang di sini gue kasih paham ya, kalau memang merpatinya nggak terlalu stabil tingkat ketinggiannya, terus nggak terlalu mapan kolongan, kalau saran gue ya, cukup jarak 100 meter, 200 meter, sampai 500 meter udah cukup lah, kurang lebihnya. Kalau memang sekiranya merpati player itu nggak terlalu tinggi stabil, atau gue bilang nggak terlalu mapan tinggi stabilnya, dan untuk nyari kolong nggak terlalu konsisten, kalau gue bilang itu cukup jarak 500 meter, dan itu pun nggak boleh diambil kolong, ditarik kolong, nggak boleh, cukup tarik jam 11 di bawah tali. Tetapi ada tetapinya di sini. Kalau kita pakai sistem yang kedua, seandainya kita mau ngecor tenaga merpati, ngegojlok tenaga merpati, ngabisin tenaga merpati player di hari Senin, kalau memang si merpatinya memang 100%
stabil kolongan, tingkat terbangnya, tingkat ketinggiannya, terus 100% nggak bakalan gagal saat ngolong dari finishing atas sampai bawah, itu wajib ngabisin tenaga sampai start. Sampai start gimana? Terbangin sampai start. Misalkan jarak 800 meter atau 1 kilo, 1,5, itu wajib sampai pementokan. Itu sih kalau menurut gua. Nggak tahu kalau menurut ya pemain-pemain yang lebih profesional dari gua, yang lebih ngerti dari gua nggak tahu. Itu menurut gua, karena pertanyaan itu ditunjukkan ke gua dan gua pun jawab. Gua jawab sesuai pengalaman. Jadi semoga teman kita ini paham, teman kita ini ngerti ya apa yang harus dilakukan. Karena di kolom komentar gue pantau tadi pagi ya, Bang gimana sih sistem pengecorannya, apakah wajib atau enggak? Terus ada kawan yang jawab di bawah, ngecornya pakai semen atau segala macam, cuman pakai emot ketawa. Saya suka, nggak apa-apa. Dengan jawaban seperti itu buat kita hiburan di kolom komentar. Jadi jangan ada tersinggung. Karena apa? Karena kalimat yang dia pakai itu masih sopan, masih wajar gue bilang. Dan kembali ke topik pembahasan awal, untuk teman kita ini, kalau mau lob jarak 100 meter, 200 meter, sampai 500 meter, nggak apa-apa. Ngabisin tenaga nggak apa-apa. Tapi kalau memang secara logisnya takut kehabisan tenaga, takut kurang jam istirahatnya, ya nggak usah dihabisin tenaganya di hari Senin. Kalau memang betinanya sekiranya telat nelor di hari Minggu, hari Senin baru nelor, ya cukup di-push up aja di kandang seala kadarnya, asal gerak. Itu bagi gue udah cukup. Jadi sebetinanya pun ada waktu untuk istirahat, fokus nelor untuk sore hari. Karena kan kasihan sih kalau posisi burung betina telur tua terus masih kita klepek, masih kita geber, itu kayaknya nggak, kalau menurut gua nggak banget. Kita juga kasihan lah. Itu menurut versi gua. Tapi di luaran sana boleh. Kalau mau ngabisin tenaga, ngecor tenaga di hari Senin setelah lomba di hari Minggunya, silahkan. Yang penting konsisten, perawatan nomor 1. Oke, kualitas dan perawatan itu gandeng rapet. Harus gandeng rapet. Kayak lagi lomba gandeng rapet kan. Nah, itu penting. Kalau untuk yang ketiga, kalau rezeki ya Anda juara dan podium. Itu menurut gua. Dan untuk teman kita ini jangan ragu lagi. Setelah dibikinkan VT, walaupun dia mengaku pemula atau senior, di mata gua pemula dan senior sama aja, sama-sama pernah melakukan kesalahan. Oke? Beda untuk yang orang berduit beli player jadi, ya beda. Kita ini butuh proses. Setelah proses kita dapat pengalaman, dapat ilmu. Kesalahan jangan diulang lagi. Dan yang sudah berhasil sharing untuk teman-temannya. Itu maksud gua setiap channel gua, setiap video gua di channel ini itu. Jadi kalau udah berhasil pengalamannya, tentang ini sharing. Kenapa ilmu nggak dibawa mati, bro? Tuh. Dan gua rasa cukup video kali ini. Kalau memang masih kurang jelas, silahkan di kolom komentar. Oke? Pertanyaannya dengan kalimatnya sopan, bercanda, silahkan, nggak gua larang di kolom komentar. Jangan lupa sebelum gua akhiri video atau channel ini, jangan lupa subscribe di channel Q Film 454. Nanti linknya gua taruh di kolom deskripsi, dan nama channel review filmnya gua taruh di kolom deskripsi. Terima kasih banyak. Salam Merpati Lovers Indonesia.